Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajarul Namsir. Saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran bab 1, yaitu tentang strategi, produk, dan kapasitas. Kemudian, apa sih itu pengertian operasi dan manajemen rantai pasokan? Yaitu sebagai desain operasi dan peningkatan sistem yang membuat dan memberikan produk dan layanan utama perusahaan seperti pemasaran dan keuangan, atau merupakan integrasi dari kegiatan yang menerima material, mentah, dan juga jasa, kemudian mengubahnya menjadi barang dan produk, jadi kemudian menyalurkan ke pelanggan melalui sistem distribusi. Kemudian proses rantai pasokan. Yang pertama, kita membuat planning. Planningnya apa saja, setelah kita planning, kemudian kita lakukan pembuatan, making. Dan setelah making, kemudian lakukan sorting, kemudian lakukan delivering atau penjualan, kemudian lakukan returning, kemudian dilakukan secara terus-menerus agar proses rantai pasokan itu berhasil. Nah, kemudian kategori dan proses rantai pasokan, terutama dari sudut pandang produsen produk layanan konsumen, seperti perencanaan untuk mengoperasikan rantai pasokan, kemudian sourcing, melibatkan pemasok yang akan mengirimkan barang dan jasa, kemudian pembuatan tempat produk utama diproduksi, kemudian pengiriman bahwa sebagai proses logistik, kemudian pengembalian, menerima kembali produk yang rusak dan berlebih dari pelanggan. Jadi jika ada produk yang rusak dari pelanggan, maka pelanggan wajib untuk melakukan pengembalian kepada pihak produksi. Kemudian perbedaan antara jasa dan barang. Yang pertama, jasa atau layanan servis adalah produk ekonomi tidak terwujud yang disediakan oleh seseorang atas permintaan orang lain, dan dapat dikatakan bahwa layanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Layanan hanya dapat disampaikan pada saat tertentu dan tidak memiliki identitas fisik, serta tidak dapat memiliki layanan hanya dapat digunakan. Sebagai contoh, ketika kita membeli tiket untuk menonton film di bioskop A, ini tidak berarti kita membeli bioskop tersebut, tetapi kita hanya membayar harga layanan yang tersedia saja. Jadi harga layanan per jamnya ketika kita menonton bioskop itu berapa gitu. Yang biasanya sih 50.000 gitu. Kemudian barang adalah produk konsumsi nyata artikel, komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan imbalan uang serta memiliki karakteristik fisik, yaitu bentuk penampilan, ukuran, berat, dan lain-lainnya. Barang mampu memuaskan keinginan manusia dengan memberikan utilitas atau kegunaannya untuk mencapai kebutuhan pelanggan. Barang atau good pada dasarnya dapat dipakai sekali saja, ataupun ada yang bisa dipakai untuk berulang kali. Kemudian beberapa contoh dari jasa setelah industri barang telah menjadi komoditas dengan margin rendah. Yang pertama, barang murni, penambangan kimia produk makanan. Yang kedua, barang inti, peralatan sistem penyimpanan data mobil. Yang ketiga, pelayanan Intel Hotel Airline, penyedia layanan internet gitu. Jadi semua layanan internet itu tersedia kepada layanan inti Hotel Airline. Kemudian investasi medis, Universitas Pelayanan Murni. Nah, ini beberapa pekerjaan yang biasa di OSCM. Beserta tugas-tugasnya. Manajer pabrik, itu tugasnya ngapain sih? Mengawasi tenaga kerja dan sumber daya fisik. Kemudian administrator rumah sakit, mengawasi manajemen sumber daya manusia. Kemudian manajer cabang bank, mengawasi semua aspek transaksi di keuangan. Kemudian manajer untuk serba Anda, mengawasi semua aspek kepegawaian. Jadi yang mengawasi semua aspek kepegawaian itu manajer tuk serba ada. Kemudian manajer pusat panggilan, mengawasi kepegawaian di layanan pusat. Ketika ada layanan pusat yang terjadi kerusakan atau apa gitu, langsung hubungi ke manajer pusat panggilan. Kemudian manajer rantai pasukan, mengawasi kontrak dengan vendor. Kemudian manajer pembelian, mengelola aspek pembelian. Kemudian manajer logistik, mengawasi pergerakan barang. Kemudian manajer proyek, mengordinasi aktivitas staf. Kemudian manajer fasilitas, memastikan bahwa desain fasilitas gedung.
Dan selanjutnya nih, yang perlu diperhatikan tentang konsep utama yang menentukan OSCM, paradigma strategi manufaktur. Pada tahun 1970-an melihat perkembangan paradigma strategi manufaktur yang menekankan bagaimana sih eksekutif manufaktur dapat menggunakan kemampuan pabrik. Mereka sebagai senjata kompetitif strategis, intinya gagasan trade-off manufaktur di antara ukuran kinerja seperti biaya rendah, kualitas tinggi, dan fleksibilitas tinggi. Kemudian ini merupakan tantangan utama di bidang pengelolaan. Nih, mengordinasikan hubungan antara organisasi yang saling mendukung tetapi terpisah. Jadi organisasinya itu saling mendukung, tetapi kok terpisah. Ya bagaimana kita menyatukan hubungan organisasi yang saling mendukung dan tidak terpisah gitu. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan jaringan pemasok produksi dan distribusi global. Kemudian mengelola titik sentuh pelanggan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran manajemen tentang OSCM sebagai senjata yang kompetitif. Jadi harus ditingkatkan nih tentang kesadaran manajemennya terhadap OSCM sebagai senjata yang kompetitif. Ini merupakan keempat dari tantangan utama di bidang pengelolaan. Kemudian ada efisiensi. Efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan biaya serendah mungkin. Tujuannya untuk menghasilkan barang atau menyediakan layanan dengan menggunakan sumber data terkecil. Jadi efisiensi itu bagaimana caranya kita menghemat biaya serendah mungkin agar digunakan sumber daya terkecil gitu. Tidak boleh boros dalam suatu penyediaan layanan gitu. Harus dilakukan secara serendah mungkin. Nah, langkah-langkah terkait efisiensi yang paling sederhana yaitu penghasilan bersih per karyawan, kemudian pendapatan atau penjualan per karyawan. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.